Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat baik di dunia sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga hari ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan dan melimpah ruah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Kemudian bagi para sahabat, rekan-rekan channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, baik masalah kehidupan rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah sekolah, masalah bisnis ataupun masalah perdagangan, semoga masalah-masalah yang Anda hadapi semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini ya, saya akan share ya, saya akan nge-share pengalaman ya, keajaiban tahajud yang dialami oleh Mbak Feby ya. Nah, Mbak Feby ini ya, pada saat ia menikah ya, Mbak Feby ini menikah di Bandung ya. Jadi pada saat keesokan harinya ya, mau menikah ya, Mbak Feby ini belum mempunyai cukup uang ya untuk biaya transportasi penghulu dan biaya penginapan penghulunya ya. Kemudian Mbak Feby ini mengutarakan ya kesulitan yang ia hadapi kepada ayahandanya ya. Dan Mbak Feby ini menceritakan bahwasannya dia belum mempunyai cukup uang ya untuk biaya transportasi dan penginapan penghulunya. Nah, kemudian ayahnya hanya tersenyum dan hanya memberi saran, insya Allah masalahmu akan diselesaikan Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti bangun malam, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena selama ini Mbak Feby ini secara ikhtiar beliau sudah berusaha ya. Tinggal lagi Mbak Feby ini berdoa kepada Allah, menyampaikan hajat yang ia inginkan. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah ya, mari ya sama-sama kita simak testimoni dari Mbak Feby ini yang akan menceritakan pengalamannya yang akan segera menikah
ya, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita simak apa yang beliau sampaikan. Kisah nyata kehebatan sholat tahajud. Ada sebuah rahasia penting yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini. Sebuah rahasia yang maha dahsyat bila Anda rutin melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sholat yang dilaksanakan sepertiga malam dengan penuh keheningan, karena di saat itu banyak orang yang tertidur lelap. Pada saat itulah sebaiknya Anda bangun dari tidur, mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat sunnah tahajud. Boleh Anda laksanakan 2 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat. Boleh juga 8 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Bila Anda sanggup, boleh juga sampai 23 rakaat. Namun, yang paling penting adalah konsistensi dalam pelaksanaannya. Lebih baik melaksanakan sholat tahajud dengan rakaat yang sedikit tapi rutin tiap malam, daripada banyak rakaatnya tapi tidak rutin. Anda perlu konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi dalam diri. Yang terpenting dari sholat tahajud adalah Anda merenungi hidup ini, melakukan introspeksi di hari kemarin, dan memohon ampunan kepada Allah dengan seraya beristighfar dengan penuh kekhusyuan, memohon diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas esok hari, dan yang lebih penting, berdoa kepada Allah agar dilapangkan rezeki. Saya menjadi teringat ketika hendak mau menikah di Bandung pada tahun 1998. Pada malam sebelum nikah, saya sempat bingung karena uang untuk transport penghulu dan juga tempat penginapan belum ada di kantong. Saya berdiskusi dengan almarhum ayah untuk mencarikan solusinya. Lalu saya katakan kesulitan saya itu kepada beliau. Ketika kesulitan itu saya sampaikan, ayah saya cuma tersenyum dan menyuruh saya untuk melaksanakan sholat tahajud. Malamnya, saya sholat tahajud dengan penuh kekhusyukan agar besok dimudahkan dari segala urusan. Saya berserah diri kepada Allah, seraya berdoa agar diberikan rezeki karena akan menikah besok lusa. Saya pun berdoa sambil menangis, sesungguhkan memohon ampun kepadanya. Segala ikhtiar sudah ditunaikan. Sekarang saatnya saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Allah mengabulkan segala permintaan saya yang akan menikah esok lusa. Besok paginya, setelah sholat subuh berjamaah, ada ketukan pagar dari luar rumah. Begitu saya tengok keluar, ada Pak Yono, salah satu pengurus Masjid Al-Iman, datang ke rumah kami. Setelah pintu pagar dibuka, lalu saya persilahkan beliau masuk ke ruang tamu. Setelah beliau ada di ruang tamu, maka mengobrollah kami sebentar. Lalu tiba-tiba saja diberinya saya amplop yang berisi uang. Jumlahnya pas banget dengan yang saya butuhkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya mengucap syukur kepada Allah. Ternyata di pagi hari itu Allah memberikan rezekinya lewat Pak Yono dan kawan-kawan pengurus masjid yang tidak bisa ikut hadir
dalam pernikahan saya di kota Bandung. Rahasia sholat tahajud mungkin sudah pernah Anda dapatkan. Dia datang berbeda-beda caranya. Ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung dari ridho Allah dan cara kita berdoa. Terkadang kita sering terlupa bahwa doa adalah permohonan dan permintaan hambanya yang memasrahkan dirinya agar diampuni dosanya, diberikan kemudahan hidup di dunia dan akhirat kelak, merendahkan diri di hadapan Sang Penguasa langit dan bumi. Semoga Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang berserah diri pada saat-saat keheningan sepertiga malam dengan melaksanakan sholat sunnah tahajud. Oleh karenanya, jangan lupa pula untuk selalu sadar diri bahwa akan ada hidup sesudah mati. Di dunia ini kita hanyalah seorang pengembara yang singgah sebentar lalu pergi kembali. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah tadi cerita ya, kisah nyata, testimoni dari pengalaman yang dialami oleh Mbak Feby ya pada saat beliau mau melangsungkan pernikahan di Bandung ya. Setelah beliau berdoa kepada Allah ya, bermunajat kepada Allah, merenungi apa yang dia kerjakan selama ini, memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah ya, dan berdoa supaya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya Allah memberikan keajaiban kepadanya ya, dengan mengabulkan apa yang ia doakan ya, dan alhamdulillah ya, apa yang dia inginkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku, rekan-rekan para pemirsa, sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah ya, dari sepenggal cerita kisah nyata testimoni yang dialami oleh Mbak Feby ini dapat kita ambil hikmahnya ya, bahwasanya setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar ya, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita melaksanakan sholat tahajud ya sebagai amalan riyadho kita ya, dengan harapan agar keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di saat sholat tahajud ya, doa yang mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita penuh keyakinan bahwasanya hanya satu yang maha penolong, yaitu sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan mengenai pengalaman testimoni dari Mbak Feby tadi menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi kita para pejuang tahajud yang mungkin baru memulai untuk mendawamkan sholat tahajud ini, ataupun bagi yang sudah lama mendawamkan sholat tahajud ini dan sudah pernah mengalami manfaat dan keajaiban-keajaiban dari sholat tahajud ini, agar tetap istiqomah melaksanakan sholat tahajud ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ya Allah akan selalu mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi dan mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Qud yang lainnya yang insya Allah bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan
hidupkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video cahaya Al-Quds yang insya Allah bermanfaat. Wallahul muwafiq illa aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.